Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Rizky Anugrah, NPM 1740102107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendugaan untuk nilai tengah. Nilai tengah bagi mu sigma diketahui bila X bar adalah nilai tengah contoh acak berukuran N dari suatu populasi dengan ragam. Dengan ragam sigma kuadrat diketahui, maka nilai tengah dalam kurung 1 dikurang alfa tutup kurung 100% bagi mu adalah contohnya sebagai berikut. N berukuran besar, kurang lebih 30. Jika sigma kuadrat tidak diketahui, tetapi sampel berukuran besar dalam kurung N kurang lebih 30, sigma kuadrat dapat diganti dengan S kuadrat. Adapun contoh soal sebagai berikut. Di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang pendugaan ragam. Bila S kuadrat adalah ragam contoh acak berukuran N yang ditarik dari suatu populasi normal dengan ragam sigma 1 kuadrat, maka X kuadrat sama dengan dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung S kuadrat per sigma kuadrat. Disebut Q kuadrat yang sebaran penarikan contohnya disebut sebagai Q kuadrat dengan derajat bebas V sama dengan N dikurang 1. Bila S kuadrat adalah penduga titik bagi varian sampel acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal dengan variasi sigma kuadrat, maka selang kepercayaan 100 dalam kurung 1 dikurang alfa tutup kurung persen bagi sigma kuadrat adalah contoh sebagai berikut. Di sini saya juga akan melihatkan contoh soal tentang pendugaan ragam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi keputusan. Statistika mengembangkan teori pengambilan keputusan yang dipelopori oleh Reverend Thomas Bayes pada tahun 1950-an. Di sini elemen keputusan yaitu yang pertama kepastian atau certainty, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Risiko atau risk,
informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang ketiga, ketidakpastian atau uncertainty, yaitu suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Yang selanjutnya yaitu konflik atau konflik, keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Yang selanjutnya, pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Selanjutnya, state of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil atau payoff dari setiap keputusan. Peristiwa di sini ketidakpastian berkenaan dengan kondisi memandang. Pengambilan keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Tindakan, dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Hasil atau payoff, laba, titik impas, atau break even atau rugi. Di sini juga ada langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Berikut ada rumus expected value atau EV sebagai berikut. Di sini juga ada contoh soal EV. Yang selanjutnya adalah expected opportunity loss atau EOL, yaitu metode lain dalam pengambilan keputusan selain EV. EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0. Sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Berikut ini ada rumus dari EOL atau opportunity loss X probabilitas suatu peristiwa. Di sini juga ada contoh soal dari EOL. Selanjutnya adalah expected value of perfect information atau EVPI, yaitu setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang baik. Di sini juga ada expected value of perfect information atau EVPI, yaitu setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian. Kondisi
Ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian yang pertama ada kriteria Laplace atau probabilitas semua kejadian sama dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik. Yang kedua ada kriteria Maximin, yaitu keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Yang ketiga adalah kriteria Maximax, yaitu keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat yaitu kriteria Hurwitz, yaitu keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Yang selanjutnya yaitu kriteria Maximax atau regret. Keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Di sini ada contoh dari contoh Laplace, contoh Maximin, contoh Maximax, contoh Hurwitz, dan juga contoh dari Maximat regret. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.